paling penting itu kan kemampuan mengendalikan diri. Begitu bisa mengendalikan diri, maka dia bisa fokus untuk memperbaiki apa kekurangannya. Apakah itu kurang dalam ilmu pengetahuan yang harus ditambah, ataukah itu harus kerja lebih keras. Oke. Selamat pagi Pak Darmono. Selamat pagi Pak Steve. Terima kasih banyak ya, dan atas atas waktu yang diluangkan ya, ini kehormatan besar bagi Nalanda. Teman-teman para pendengar ya dan pemirsa, kita hari ini mendapatkan tamu yang menurut saya luar biasa gitu ya. Tapi pujian saya ini kayaknya pasti sudah sering sekali didengar oleh beliau gitu, karena beliau pencapaiannya luar biasa, beliau adalah pendiri ya dan chairman dari Jababeka, tentu saja yang sudah kita ketahui ya, sebagai salah satu tempat industri yang paling besar di Indonesia, di Pulau Jawa. Beliau juga satu-satunya orang yang diberi hak untuk mengelola dua kawasan ekonomi khusus gitu ya, yaitu Tanjung Lesung dan Morotai ya. Kita akan mendengar ya beberapa masa yang akan datang ini, kita akan mendengar perkembangan dari Tanjung Lesung dan Morotai, saya yakin sekali. Bahkan beberapa saat yang lalu beliau sudah ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk merevitalisasi Kota Tua Jakarta dan bahkan Kota Kendal. Begitu ya Pak Darmono ya? Luar biasa. Nah, dan beliau adalah pendiri dari Presiden University yang saya ketahui sebagai impian beliau. Kalau yang Presiden University ini sudah lama gitu ya. Saya juga diundang beberapa kali oleh teman-teman dari Presiden untuk ngajar gitu ya, karena dan belum kesampaian aja gitu ya. Tapi saya sudah ke sana, dan beliau juga merupakan Dewan Penasehat ya dari Australia Business Council, Ketua PATA, Ketua Umum Kadin, komite apa ya Pak Darmono? China atau apa gitu ya? Taiwan Pak. Oh, Taiwan. Oke. Ya, dan setahun sebelum COVID beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari University of Glasgow, Inggris gitu ya, karena pencapaian beliau yang luar biasa. Jadi teman-teman, kita sangat bersyukur gitu ya, sangat bersyukur. Nah, ini karena rekaman maka kita tidak bisa langsung bertanya kepada beliau, tapi kalau nanti mau bertanya silakan ya, saya akan minta nomornya beliau sama email, siapa tahu kalian mau bertanya. Oke. Jadi Pak Darmono, tentang kesulitan yang Bapak sebutkan itu, apakah dengan datangnya tahun-tahun ini menjadi lebih mudah, Pak? Atau kesulitannya tetap sama? Atau lebih sulit? Ya, tentu lebih sulit karena proyeknya makin besar. Kalau dulu kan proyek 10 hektar, yang dihadapi juga jumlah orangnya lebih sedikit. Tapi begitu membesarkan, kemampuan untuk berkomunikasi itu harus ditingkatkan. Karena itu paling sulit itu mengatur manusia. Dan setili dan hak ini kan manusia ini paling susah diatur. Tuhan itu kan, Yen itu kan selalu maha pengasih dan penyayang. Iya. Bumi juga kita dikasih bumi yang indah dan sangat memberikan banyak manfaat kepada makhluk hidup. Yang problem itu manusianya ini, menyatukan pendapat, menyatukan visi dari berbagai penjuru ya, beda suku, beda etnik, beda agama, beda pendidikan, beda posisi, yang miskin, ada yang kaya. Nah, ini perlu kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dan harus terus ditingkatkan. Oke.
Saya pernah dengar bahwa tugas seorang pemimpin yang paling penting nomor satu itu adalah membentuk tim yang solid ya Pak. Bapak setuju nggak Pak? Ya memang tanpa teamwork yang baik ya susah kan jalan. Tapi teamwork yang baik itu harus dibentuk karena si pemimpin punya kapabilitas dalam the art of communication. Jadi the art of communication itu ya sebetulnya art yang paling penting dalam kepemimpinan. Wow, oke. Jadi Pak, jadi kadang-kadang timnya sudah solid gitu ya, tapi ada satu atau dua yang nakal gitu ya, yang lebih selfish atau lebih kasar misalnya, atau ilmunya ketinggalan atau punya kekurangan lah, misalnya timnya itu ada satu dua orang yang begitu. Itu bagaimana Bapak mengelola orang-orang yang agak beda ini? Ya, semua harus mulai dari yang salah itu selalu kita sendiri. Kenapa ada orang yang tidak perform sesuai kemauan kita? Ya, itu karena mungkin kita salah menempatkan orang itu, atau mungkin kita belum mendidiknya, atau kita belum ajak dialog. Tapi kalau gampangnya kan menyalahkan, terus dipindahkan, atau dipecat. Nah, itu membuat tim itu juga bisa tergetar kan, oh kok pemimpinnya kok gampang-gampang mencat ya. Jadi selalu kita harus introspeksi lah. Apa salah saya ya, kok ada dalam tim kita yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalau Bapak lihat dari para pemimpin yang Bapak miliki atau yang Bapak pimpin, itu rahasia sukses mereka biasanya apa Pak? Rahasia sukses pemimpin-pemimpin ini? Paling penting itu kan kemampuan mengendalikan diri. Begitu bisa mengendalikan diri, maka dia bisa fokus untuk memperbaiki apa kekurangannya. Apakah itu kurang dalam ilmu pengetahuan yang harus ditambah, ataukah itu harus kerja lebih keras, dan sebagainya. Itu kan mulai dari diri sendiri mampu untuk self-control. Self-control ini artinya yang dikontrol pikirannya atau perasaannya atau apa Pak? Nah, sebetulnya kalau kita ambil cerita gitu ya, Kerasakti Sun Gokong. Sebetulnya di dalam diri manusia itu kan ada yang baik dan yang tidak baik. Atau yang mau damai dan yang satu mau menggebu-gebu lah, mau mengikuti angkara murka, mau merasa paling pandai, kaya, harus paling ini, paling itu kan. Itu ada di dalam pikiran yang diwakili oleh Sun Gokong tadi kan. Sun Gokong ini kan, atau Kocik Dien atau Kerasakti ini kan memang sakti ya. Sakti terbang 72.000 kilometer dalam sedetik. Pikiran kita kan juga bisa ke Amerika dalam sedetik, bulan dalam sedetik ya. Nah, jadi pikiran ini harus bisa dikendalikan. Begitu pikiran bisa dikendalikan, maka nafsu-nafsu kita yang lain seperti makan, seks yang diwakili oleh si babi itu, cupaca ya, bisa dikendalikan juga. Jadi mulai itu harus kemampuan diri sendiri mengendalikan. Untuk mengendalikan diri sendiri nafsu itu perlu pertolongan. Dari? Kalau baca cerita itu Kerasakti, siapa yang memberi pertolongan ke Tong Samsung?
supaya si kera bisa dikendalikan. Kuan Im ya Pak, yang ngasih apa namanya kayak mahkota itu ya? Ya, itu kan. Jadi Kuan Yin atau Jilaihut datang, ya kan. Jadi dalam konteksnya itu kita harus selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan bantuan supaya kita bisa mengendalikan nafsu kita. Karena kita ini sebetulnya kan lemah. Jadi harus dibantu oleh Sang Maha Pencipta, Sang Maha Suci, supaya kesucian kita bisa terjaga. Padahal godaan ada di dalam diri, di dalam pikiran. Oh, dalam itu Pak. Ini apa namanya? Jadi apakah artinya kalau Bapak merasa bahwa para pemimpin itu mestinya punya filsafat untuk pegangan gitu Pak? Kalau saya dengar kan Bapak kayaknya filsafatnya dalam gitu ya. Saya kira sebetulnya setiap agama itu mengajarkan mengenai pengendalian diri. Cuman dijalankan atau tidak. Dan memperoleh guru yang baik atau tidak. Kalau hanya membaca, terus mendengarkan khotbah, ya, tapi tidak melakukan, itu kayak misalnya kita baca ilmu berenang bertahun-tahun tapi nggak pernah berenang. Nggak mungkin lah bisa berenang kan? Iya. Semua agama sebetulnya ada ajaran-ajaran pengendalian diri. Tapi mungkin nggak dibaca, mungkin dibaca belum ngerti, sudah ngerti nggak dijalankan, terus nggak ada yang bimbing lagi. Iya. Nah kalau yang di organisasinya Pak Darmono, bagaimana Pak Darmono meyakinkan anak-anak buah agar melakukan hal-hal yang baik, Pak? Ya, yang paling jelas itu adalah memberikan contoh. Oke. Jadi kalau kita hanya bicara tapi perilaku kita tidak sesuai sama yang kita bicarakan, kan cuma ya. NATO ya Pak, NATO. Ya, jadi harus harus memberikan contoh lah gitu. Iya. Walk the talk. Ya. Jadi para pemimpin di organisasinya Pak Darmono, ya rata-rata sudah ditekankan gitu Pak ya untuk melakukan apa yang mereka khotbahkan gitu Pak ya. Ya mungkin nggak sedalam itu, paling ya kita kasih contoh aja. Gimana perilaku kita sendiri kan. Iya. Karena kalau kita bicara terlalu banyak, kita sendiri juga belum tentu menjalankan dengan benar. Yang paling benar ya kita sendiri latihan terus lah Pak. Salah satu kebiasaan Pak Darmono yang Pak Darmono ingin sekali untuk ditiru oleh orang-orang yang Pak Darmono sayangi apa Pak? Habit yang menurut Pak Darmono paling bagus? Ya kita harus paham adanya alam, ada hukum negara, ada hukum perusahaan, aturan perusahaan, ada aturan juga dalam keluarga. Kalau aturan itu ditepati, maka dengan sendirinya sebetulnya self control itu terjadi. Kalau kita patuh kepada hukum atau kepada aturan, maka kita mestinya tuh selamat. Ya. Kita nggak melanggar peraturan lalu lintas, kita nggak melanggar apa yang digariskan oleh orang tua kita. Kita tidak melanggar hukum negara, kita tidak melanggar peraturan perusahaan. Kita tidak melanggar juga hukum alam. Nah, kalau itu diikuti terus, orang yang patuh pada hukum, ya kita ini memberikan contoh yang baik, dan juga diri sendiri kita selamat. Kalau kita patuh hukum kan selamat, Pak.